Kita mulai dari yang bikin takjub sampai bikin kaget. Nomor 10, Earl Crowley. Earl Crowley ini adalah seorang kakek biasa asal Baltimore, Amerika Serikat yang aslinya cuma bekerja sebagai tukang parkir jalanan biasa. Dia menghabiskan waktu sampai 44 tahun lamanya buat markirin mobil di area parkir sebuah bank, di mana dia cuma digaji sangat murah yang nilainya nggak pernah lebih dari $12 per jam. Pas lagi kerja harian dengan gaji yang pas-pasan itu, dia sadar kalau dia nggak bakal bisa kaya kalau cuma mengandalkan uang gaji bulanan dari bank. Makanya dia langsung memutar otak dan konsisten menyisihkan uang receh hasil tips dari para pemilik mobil buat dititipkan ke pialang saham, lalu uang itu dia belikan saham-saham dari perusahaan raksasa dunia yang sudah terbukti aman. Uang recehan hasil parkir yang dia kumpulkan selama puluhan tahun itu akhirnya terus berkembang sangat besar di pasar saham karena dia belikan saham perusahaan besar seperti Coca-Cola dan IBM. Berkat kesabaran dan kebiasaan baiknya menabung di saham sejak usia muda, uang receh dari lahan parkir itu pelan-pelan menumpuk banyak tanpa ada yang tahu. Sekarang di masa tuanya, dia sudah pensiun dari dunia perparkiran dan sukses memiliki total kekayaan bersih mencapai lebih dari $1 juta atau kalau dirupiahkan setara dengan 15 miliar rupiah. Kisah hidupnya yang nyata ini akhirnya viral dan dia sering diundang ke berbagai acara media keuangan dunia buat membagikan tips suksesnya itu ke banyak orang. Nomor 9, Emmanuel Manny Clement. Emmanuel Manny Clement ini adalah seorang pria biasa asal Kanada yang mengawali masa mudanya dengan bekerja kasar di area pelabuhan komersial yang super sibuk. Di pelabuhan itu, pekerjaan utama yang dia lakukan setiap hari adalah menjadi seorang petugas penjaga lahan parkir malam hari yang bertugas mengawasi keamanan kendaraan. Pas lagi berjaga di dinginnya malam, dia sering memperhatikan kalau area pelabuhan itu selalu kedatangan banyak truk kontainer besar yang kebingungan mencari tempat parkir jangka panjang yang aman. Karena dia tahu para supir truk itu berani bayar mahal demi keamanan muatan mereka, dia langsung mengumpulkan uang tabungan gajinya buat menyewa sebuah lahan kosong yang sangat luas di dekat pelabuhan tersebut. Lahan kosong itu langsung dia sulap menjadi bisnis tempat parkir khusus kendaraan berat dan truk logistik komersial yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat. Alasan inilah yang bikin bisnis parkir logistik miliknya langsung laku keras dan diserbu perusahaan ekspedisi sampai mendatangkan keuntungan yang sangat besar dan stabil setiap bulannya. Berkat kejeliannya membuka pasar parkir khusus truk kontainer itu, sekarang dia sudah sukses bertransformasi menjadi salah satu pengusaha parkir paling sukses di wilayah Kanada. Kekayaan bersih yang dia miliki saat ini sudah menyentuh angka jutaan dolar atau setara dengan puluhan miliar rupiah yang semuanya beneran berawal dari idenya saat masih jadi penjaga parkir malam pelabuhan. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, Dan Willis. Dan Willis ini adalah seorang pria asal Amerika Serikat yang mengawali karirnya benar-benar dari kasta paling bawah di dunia perparkiran olahraga. Pekerjaan pertama yang dia lakoni saat masih muda adalah menjadi seorang petugas pengumpul tiket kendaraan, sekaligus pengatur posisi parkir mobil para penonton di sebuah stadion olahraga yang ramai. Saat sedang bertugas mengatur ribuan kendaraan yang masuk, dia sering melihat kalau manajemen parkir stadion itu selalu berantakan dan bikin macet total setiap kali ada pertandingan besar dimulai. Melihat masalah pelik yang terjadi berulang kali itu, dia langsung memutar otak buat menciptakan sebuah sistem antrean dan tata letak parkir baru yang jauh lebih cepat dan efisien. Dia pun langsung nekat menawarkan sistem manajemen buatannya itu ke pihak pengelola stadion dengan mengajukan kontrak sistem bagi hasil dari total keuntungan parkir yang didapat. Alasan inilah yang bikin dia kaya raya, karena sistem buatannya terbukti sukses memotong waktu antrean sampai akhirnya dipakai oleh berbagai stadion olahraga raksasa lainnya di seluruh wilayah Amerika Serikat. Berkat keberhasilan sistem buatannya yang meledak di pasaran itu, sekarang dia sudah sukses mendirikan perusahaan manajemen parkirnya sendiri dan menjadi jutawan baru di negaranya. Kekayaan bersih yang dia kantongi saat ini sudah mencapai jutaan dolar, atau kalau dikonversi bisa menyentuh angka puluhan miliar rupiah, yang semuanya berawal dari idenya saat lelah melihat kemacetan di stadion. Nomor 7, Alan Simmons. Alan Simmons ini adalah seorang pria asal Inggris yang mengawali perjalanan hidupnya benar-benar dari lingkungan yang serba mewah tapi sebagai pekerja kasar. Pekerjaan pertama yang dia lakukan saat masih muda adalah menjadi seorang tukang parkir valet di hotel-hotel bintang 5 dan restoran elit yang ada di kawasan tersohor kota London. Setiap hari saat dia bertugas menyetir dan markirin mobil-mobil sport mahal milik orang kaya, dia nggak cuma sekedar kerja, tapi juga memanfaatkan momen itu buat mengumpulkan uang tips yang diberi para pelanggannya. Alasan kenapa dia bisa kaya adalah karena uang tips recehan itu nggak pernah dia pakai buat foya-foya, melainkan dia tabung rapat-rapat sampai jumlahnya cukup buat modal mendirikan perusahaan penyedia jasa valet parking profesional miliknya sendiri. Perusahaan jasa parkir mewah yang dia rintis itu ternyata langsung kebanjiran orderan karena dia punya jaringan dan tahu cara melayani orang kaya dengan standar tinggi. Bisnisnya langsung meledak drastis setelah perusahaannya dipercaya penuh buat memegang seluruh manajemen parkir di acara-acara besar seperti premier film Hollywood dan pesta para sultan di Inggris. Berkat keberaniannya nekat membuka bisnis jasa pelayanan parkir kelas
atas itu, sekarang dia sudah sukses mengubah nasibnya menjadi salah satu jutawan baru yang sangat sukses di Inggris. Kekayaan bersih yang dia miliki sekarang sudah menyentuh angka jutaan pound sterling atau setara dengan puluhan miliar rupiah. Yang semua itu beneran berawal dari kebiasaannya mengumpulkan uang tip pas masih jadi tukang parkir Valid Hotel. Nomor 6, Siran Celik. Siran Celik ini adalah seorang perantau atau imigran asal Turki yang nekat pindah ke negara Jerman buat mengadu nasib demi bisa bertahan hidup. Di Jerman, pekerjaan pertama yang berhasil dia dapatkan adalah menjadi seorang petugas parkir valet yang tugasnya khusus melayani dan merapikan mobil-mobil para penumpang di bandara. Waktu dia lagi kerja harian di bandara itu, dia sering memperhatikan keluhan dari para pemilik mobil yang merasa kalau tarif parkir resmi di dalam bandara itu mahal banget. Melihat ada peluang bisnis yang bagus di depan mata, dia langsung memakai uang tabungannya buat menyewa sebuah lahan kosong yang lokasinya berada di dekat area bandara tersebut. Lahan kosong yang disewa itu langsung dia ubah menjadi tempat penitipan mobil alternatif yang tarifnya jauh lebih murah. Ditambah dia menyediakan layanan antarjemput gratis ke terminal bandara buat para pelanggannya. Strategi bisnisnya ini ternyata langsung disukai banyak orang sampai membuat tempat parkir alternatif miliknya selalu penuh tiap hari dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Berkat ide bisnis parkir alternatifnya yang meledak itu, sekarang dia sudah sukses menjadi salah satu jutawan baru yang sangat disegani di Jerman dengan kepemilikan ribuan slot park. Kekayaannya saat ini sudah mencapai jutaan euro atau senilai puluhan miliar rupiah yang semuanya beneran didapatkan berkat kejeliannya melihat peluang saat masih jadi petugas valet bandara. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5, Walter Stace. Walter Stace ini adalah seorang pria asal Australia yang mengawali kehidupan sipilnya benar-benar dari nol setelah dia memutuskan pensiun dari dunia militer. Sebagai mantan tentara yang harus memutar otak demi bisa bertahan hidup, pekerjaan pertama yang dia ambil di kota Sydney adalah menjadi seorang penjaga pos parkir dan pengatur kendaraan di kawasan pelabuhan yang sangat semrawut. Saat dia setiap hari panas-panasan mengatur alur kendaraan di pelabuhan, sifat disiplin tinggi yang dia bawa dari militer bikin tata letak parkiran di sana jadi rapi banget sampai membuat Dewan Kota terkesan. Alasan utama kenapa dia bisa kaya adalah karena Dewan Kota akhirnya mempercayakan pengelolaan lahan parkir yang jauh lebih luas tangannya. Lalu semua uang keuntungan hasil kelola parkir itu langsung dia investasikan seluruhnya buat membeli tanah dan properti murah di pinggir pantai. Keputusannya buat memutar uang parkiran ke dunia properti itu ternyata menjadi sebuah langkah yang sangat cerdas karena pertumbuhan ekonomi di Australia berkembang sangat pesat. Lahan dan bangunan yang dulunya dia beli pakai uang receh hasil parkir pelabuhan itu pelan-pelan harganya melonjak drastis hingga berkali-kali lipat dari harga aslinya. Sekarang di masa tuanya, dia sudah sukses menikmati hidup dengan nyaman sebagai salah satu miliarder properti yang sangat kaya raya di wilayah Australia. Kekayaan bersih yang dia miliki saat ini sudah menembus angka jutaan dolar atau setara dengan ratusan miliar rupiah, yang semua aset megahnya itu beneran berawal dari modal disiplinnya saat masih jadi penjaga pos parkir pelabuhan. Nomor 4, Kinuyo Koto. Kinuyo Koto ini adalah seorang wanita tangguh asal Jepang yang mengawali perjalanan karirnya di masa-masa sulit pasca Perang Dunia Kedua melanda negaranya. Di tengah kondisi kota Tokyo yang hancur lebat dan serba berantakan saat itu, dia harus memutar otak mencari cara bertahan hidup. Sampai akhirnya, dia memilih buat menjadi pengatur dan penjaga lahan parkir darurat di sisa-sisa reruntuhan bangunan. Saat dia setiap hari sibuk mengurus kendaraan di lapangan, dia melihat kalau kota Tokyo yang mulai bangkit kembali itu sangat butuh tempat penitipan mobil yang rapi buat kendaraan logistik dan kendaraan pribadi. Alasan inilah yang bikin dia nekat membersihkan tanah-tanah kosong yang terbengkalai akibat perang, buat dia sulap menjadi tempat parkir berbayar sederhana yang dikelola secara profesional. Langkah berani yang dia lakukan dari hasil mengumpulkan modal parkiran kecil-kecilan itu ternyata sukses besar karena jumlah kendaraan di Jepang langsung meledak drastis dalam waktu singkat. Tempat parkir sederhana miliknya pelan-pelan berkembang pesat dan menggurita menjadi sebuah perusahaan manajemen pengelolaan parkir modern pertama yang sangat sukses di Jepang. Sekarang, namanya sudah tercatat dalam sejarah bisnis Jepang sebagai salah satu pengusaha wanita legendaris yang sukses mengumpulkan jutaan dolar dari bisnis perparkir. Kekayaan bersih yang dia miliki dari gurita bisnis parkir dan kepemilikan aset propertinya sudah menyentuh angka ratusan miliar rupiah yang semuanya beneran dirintis dari idenya saat membersihkan tanah kosong sisa perang. Nomor 3, Giuseppe Joe Carone. Giuseppe Joe Carone ini adalah seorang imigran asal Italia yang nekat merantau ke negara Kanada tanpa membawa modal uang sama sekali di kantongnya. Karena statusnya sebagai pendatang baru yang nggak punya keahlian khusus, pekerjaan pertama yang bisa dia lakukan di sana hanyalah menjadi seorang pengatur parkir jalanan sekaligus penjaga lahan kosong. Saat dia setiap hari panas-panasan menjaga kendaraan orang di jalanan, dia sadar kalau perputaran uang kas dari bisnis parkir di pusat kota Toronto itu berjalan sangat cepat dan menjanjikan. Alasan itulah yang membuat dia nekat mengumpulkan setiap
setiap sen upahnya buat menyewa satu petak lahan kecil di pusat kota, lalu keuntungan dari lahan itu dia putar lagi buat menyewa lahan-lahan kosong lain di sekitarnya. Strategi bisnisnya yang terus menggulung keuntungan parkir buat memperluas wilayah kekuasaan lahan ini akhirnya sukses besar sampai dia berhasil mendirikan jaringan bisnis parkir komersial raksasa. Keberhasilan dalam menguasai lahan-lahan parkir strategis di pusat kota tersebut otomatis mengubah posisinya dari jukir biasa menjadi pengusaha properti yang sangat kaya raya. Sekerawang dia sudah sukses menjadi salah satu jutawan besar di Kanada dengan total kekayaan yang menyentuh angka jutaan dolar atau setara dengan ratusan miliar rupiah berkat gurita bisnis parkirnya. Namanya bahkan sangat disegani di dunia bisnis properti Kanada karena semua aset megah yang dia miliki sekarang beneran berawal dari keringatnya saat mengurus parkiran jalanan. Nomor 2, Albert Ratner. Albert Ratner ini adalah seorang pria asal Amerika Serikat yang lahir dari keluarga imigran dengan kondisi ekonomi yang dulunya sangat pas-pasan. Demi membantu keuangan keluarganya yang serba kekurangan, Albert muda harus rela bekerja kasar di jalanan dengan menjadi penjaga loket dan tukang parkir yang merapikan mobil di sebuah lahan parkir kecil sewaan milik keluarganya. Waktu lagi bekerja menjaga lahan parkir yang sempit itu, Albert punya insting bisnis yang tajam dan melihat kalau bisnis parkir ini sebenarnya bisa menghasilkan uang yang jauh lebih gede lagi. Alih-alih memakai keuntungan parkir buat bersenang-senang, dia memilih buat hidup hemat dan mengumpulkan setiap sen uang hasil parkiran itu buat dijadikan modal nekat membeli tanah-tanah kosong lain di sekitarnya. Strategi itu berhasil besar karena lahan parkir yang dia kelola makin banyak, sehingga aliran modal yang masuk ke kantongnya otomatis makin berlipat ganda tanpa pernah putus. Begitu uangnya sudah terkumpul sangat banyak, Albert langsung meluncurkan aksi yang lebih besar dengan mengubah lahan-lahan parkir strategis miliknya menjadi gedung-gedung pencakar langit lewat perusahaan real estate bernama Forest City Enterprises. Keputusan berani itu sukses mengubah nasibnya secara total dari seorang tukang parkir jalanan menjadi salah satu pengusaha properti paling disegani di Amerika Serikat. Sekarang kekayaan bersih Albert Ratner sudah menyentuh angka ratusan juta dolar, membuat dia punya kehidupan yang sangat mewah dengan deretan aset properti raksasa yang tersebar di berbagai kota besar. Nomor 1, Monroe Carroll Jr. Monroe Carroll Jr. ini adalah pria asal Amerika Serikat yang waktu mudanya sempat hidup susah. Cerita awalnya dimulai pas dia ikut membantu usaha kecil ayahnya yang cuma punya satu lahan parkir sempit, di mana Monroe harus turun langsung ke lapangan buat kerja jadi penjaga pos dan tukang markirin mobil pelanggan. Waktu lagi kerja di lahan parkir itu, dia melihat jumlah mobil makin banyak tapi tempat parkirnya sedikit sekali. Monroe langsung mengumpulkan semua uang hasil parkiran itu buat menyewa lahan-lahan kosong lain, lalu dia membuat perusahaan bernama Central Parking System. Dia bisa jadi orang paling kaya di daftar ini karena perusahaan miliknya berhasil menguasai ribuan lahan parkir di berbagai kota besar di Amerika, bahkan sampai ke luar negeri. Banyak pemilik gedung bertingkat yang menyewa jasa perusahaannya untuk mengatur parkir di gedung mereka. Dari bisnis parkir itulah uang masuk terus-menerus ke kantong Monroe dalam jumlah yang sangat banyak sampai membuat dia jadi miliarder. Sekarang, meskipun dia sudah meninggal, uang dari bisnis parkirnya itu masih sangat banyak. Bahkan uangnya sering disumbangkan ke rumah sakit anak dalam jumlah yang besar.